Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan pemerintah hubungannya dengan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Abdullah Azwar Anas kembali menyatakan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara itu bertujuan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan sejumlah prinsip. Penyelesaian masalah ini untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal, tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Itu yang dikatakan oleh Menpan dalam keterangannya baru-baru ini. Rekan-rekan sekalian, Menpan menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar persoalan tenaga non-aparatur sipil negara ini dicari jalan tengahnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens sejak awal untuk diajak berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkonsultasi terkait dengan persoalan tenaga honorer. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Asosiasi Pemerintah dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta sejumlah perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, serta berbagai pihak lainnya. Ia pun menjelaskan bahwa terdapat sejumlah 4 prinsip yang akan diambil terkait dengan penanganan tenaga non-ASN ini. Prinsip yang pertama adalah menghindari terjadinya PHK massal, kemudian yang kedua adalah tidak ada tambahan beban keuangan atau fiskal yang signifikan bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Prinsip yang ketiga adalah menghindari penurunan pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN saat ini. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, yang juga merupakan mantan Bupati Banyuwangi, menilai bahwa kontribusi tenaga honorer dalam pemerintahan saat ini sangat signifikan dan pemerintah berupaya agar pendapatan atau gaji mereka ini tidak menurun akibat adanya penataan tenaga honorer ini. Kemudian ini merupakan satu komitmen pemerintah, DPR, DPD, serta asosiasi Pemda dan segala stakeholder terkait yang berkaitan dengan penyelesaian dan penataan tenaga honorer ini. Rekan-rekan sekalian, sedangkan untuk prinsip yang keempat adalah tetap merujuk dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyelesaian tenaga non-ASN menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan mencarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai macam alternatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Akan tetapi yang satu yang sangat penting untuk diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk menyelesaikan dan mencari jalan tengah yang tidak merugikan di antara pihak, yaitu pemerintah dan pihak tenaga honorer. Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut dengan menyusun prinsip-prinsip atau 4 prinsip yang telah saya sebutkan di awal video tadi. Prinsip ini telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja secara massal kepada tenaga honorer. Setidaknya terdapat 4 prinsip yang akan diambil oleh Kemenpan di dalam hal menetapkan suatu kebijakan terkait dengan penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.